mempelajari bab haid dan juga nifas, istihadah. Sedangkan terkait haid, nifas dan istihadah ini adalah darah-darah yang keluar dari kemaluan, farj. Jadi kalau selain dari kemaluan berarti tidak terhitung yang 3 tadi. Misalnya darah yang keluar dari kulit, dari telinga, dari hidung, atau darah yang keluar dari kepala, itu tidak terhitung dari haid, nifas atau istihadah gitu. Kemudian takrif dari nifas itu sendiri adalah maknanya darah yang keluar setelah wiladah. Atau secara lugatan nifas itu bisa diartikan al-wiladah. Secara bahasa an-nifas artinya adalah al-wiladah itu. Kemudian ada yang mendefinisikan nifas itu adalah darah yang keluar setelah atau akibat al-wiladah gitu. Lalu di sini di dalam kitab disebutkan muddahnya atau waktunya, jangkauannya. Di sini disebutkan wa aqallun nifasi lahzah. Nifas itu paling sedikit itu, paling sebentar itu lahzah atau sedikit atau sekejap saja dia. Atau langsung sekali keluar langsung selesai. Itu bisa juga artinya. Dan ini lafaz lahzah ini bisa kita jumpai di kitab Al-Minhaj. Misalnya kalau kita baca ke kitab Syafi'i lainnya, ini kalau kita jumpai kalimat lahzah ini ada di kitab Minhaj. Kemudian ada lagi di nusakh lain, di tulisan yang lain ada mengatakan aqal. Aqal atau lahzah itu maknanya sama, sebentar atau sedikit gitu. Ya, aqal. Itu bisa dijumpai di kitab At-Tanbih. Itu. Lafaz lahzah itu adanya di kitab Al-Minhaj. Sedangkan kalau kita jumpai kalimat aqal itu bisa dijumpai di kitab At-Tanbih itu. Jadi maknanya sama. Wa urida biha zamanun yasir. Jadi maksud dari lahzah itu maksudnya adalah waktu yang singkat. Lalu di sini disebutkan wabtida'un nifasi min infisalil waladi. Jadi awal mulainya nifas itu seorang wanita itu dari infisal al-walad. Itu setelah melahirkan. Misalnya kalau ada kasus sehari atau 2 hari sebelum melahirkan, dia sudah sampai pada fase 9 bulan. Kemudian kata dokter lebih kurang 2 hari lagi seorang wanita ini akan melahirkan. Lalu menjelang 2 hari itu keluar darah. Maka darah yang keluar itu tidak terhitung nifas. Dia bukan termasuk darah nifas. Mungkin bisa jadi darah istihadah. Lalu ada juga kasusnya sedang melahirkan keluar darah. Itu bukan termasuk nifas. Jadi nifas itu adalah ba'dal wiladah, setelah melahirkan. Jadi kalau sebelum atau sedang itu bukan terhitung nifas itu. Jadi di sini disebutkan wabtida'un nifasi min infisalil waladi. Jadi awal mulai nifas itu dari terpisahnya seorang anak, maksudnya melahirkan, sudah terpisah dari rahimnya orang tuanya atau ibunya itu baru disebut dengan nifas. Lalu waktunya tadi sebagaimana disebutkan ada sebentar. Setelah melahirkan keluar darah. Kemudian berhenti darah tersebut. Betul namanya lahzah atau aqal. Kemudian di sini di kitab juga wa'aksaruhu situna yauman. Jadi paling banyak itu
ada 60 hari. Situna yauman, 60 hari. Jadi ada orang yang nifas itu sampai waktunya 60 hari. Itu yang aksar. Kemudian ghalib, biasanya, ini kepada umumnya, biasanya arba'una yauman. Jadi biasanya 40 hari. Jadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Ada 3 kan waktunya. Ada yang sebentar, lahzah. Kalau itu yang sedikit. Sedangkan yang banyak berapa? 60. Yang ghalib, yang biasanya 40 hari. Jadi tidak mesti, misalnya seorang wanita, seorang istri harus 40 hari. Kadang kurang dari situ sudah selesai dia kan. Nah, di sana kita harus memperhatikan. Nanti masalahnya nifas ini terkait ibadah di mereka. Ibadah wanita. Kalau kita hanya berpatokan, kita katakan 40 hari katanya. Nah, itu kan yang bahayanya seperti itu. Karena nifas itu kan tidak tentu berakhirnya. Ada sebentar dan 60 hari itu. Kemudian wal mu'tamadu fi dzalikal istiqra' aidan. Nah, dan juga yang paling kuat pendapatnya di sini di mazhab Syafi'i itu adalah yang istiqra'. Jadi sedikit, banyak, kemudian itu yang biasanya itu semuanya itu dalilnya dari istiqra'. Bukan dalil yang dari nas Quran dan hadis. Jadi mereka itu dalil penelitian atau yang terjadi aja, atau sebagaimana yang mereka dah dapati. Mungkin di sebagian para ulama itu ketika dia menjumpai di suatu negeri, ternyata di negeri tersebut kaum wanitanya kebanyakan masa nifasnya kadang ada yang 1 hari saja selesai. Kemudian di negeri lain atau ketemunya nih 60 hari nih. Kemudian ada yang sampai 40 hari. Makanya di sini istiqra' itu kalau sebagaimana yang kita pelajari kemarin, istiqra' itu kan ada 2. Ada yang tam, ada yang naqis. Kalau yang tam itu adalah secara keseluruhan. Sedangkan naqis itu kurang. Apa, Bu? Tam, bukan hitam, tam. Bukan hitam, Bu. Tamun. Tam itu sempurna atau keseluruhannya itu. Nah, kalau istiqra'nya tam, berarti memang suatu tempat itu setelah diteliti ternyata sama hasilnya. Itu nama tam. Kemudian atau yang naqis itu seperti Imam Syafi'i. Pergi ke suatu negeri, jumlah penduduk negerinya lebih kurang 5 juta atau 3 juta. Kemudian Imam Syafi'i tersebut hanya mendapati 10.000 orang atau 100 orang. Itu nama istiqra'nya naqis. Ya, kurang dari keseluruhannya. Seperti tadi, misalnya Imam Syafi'i pergi suatu negeri mendapatkan sebuah misalnya penelitian. Contohnya misalnya di penduduk tersebut jumlah penduduknya ada 3 juta. Lalu beliau meneliti hanya sekitar 100.000 orang atau 10.000. Didapatkan hasilnya ternyata dari hasil penelitiannya itu wanita yang masa nifas di sana kebanyakan 40 hari katanya. Itu namanya istiqra'nya naqis. Naqisnya itu disebut kenapa? Karena tidak keseluruhan diteliti sama beliau misalnya itu. Itu dia. Itu tentang nifas Bapak Ibu. Kemudian di sini katanya wa aqallut tuhri al-fasili bainal haidataini 15 yauman. Ini sama seperti yang dahulu antara masa orang haid. Dan sucinya paling sedikit itu sucinya yang pemisah antara haid, 2 haid itu maksudnya adalah haid dan nifas itu 15 hari. Seperti yang kita pelajari dahulu itu. Di sini juga disebutkan apakah di nuskah lain itu disebutkan apakah wanita hamil itu haid. Wanita hamil haid apa enggak?
Iya. Hah? Khilaf ya. Jadi khilaf dia. Kalau Hambali, Imam Ahmad mengatakan nggak ada, mustahil. Tapi Imam Syafi'i ada. Hamil tapi haid. Menurut Imam Syafi'i itu ada. Ada dia. Tapi kita belum jumpai di Indonesia. Iya. Tapi yang hamil itu sedang hamil ru'at ad-dam. Jadi ada di sebagian nuskah itu disebutkan ru'at al-mar'atu ad-dammah. Jadi wanita hamil, al-hamil ru'at ad-dammah. Jadi sedang hamil melihat darah keluar. Itu dinamakan haid. Kalau di sebagian nuskah, sebagian tulisan, sebagian kitab itu ke sini enggak disebutkan. Disebutkan di sana al-hamilu ru'at ad-dammah. Tu'tabar al-haid. Itu menurut di mazhab Syafi'i. Wanita hamil melihat darah, dia sudah hamil berapa bulan lah, nampak darah. Nah, di mazhab Syafi'i itu dia haid. Makanya Imam Syafi'i mengatakan wanita hamil ada haid. Kalau di Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan enggak ada. Karena dengan hamil itu sudah terputus siklus haidnya itu. Nah, penegasannya gimana? Kenapa dasar nama pengetahuan? Kenapa ya. mengatakan dalam haid? Haid ya. Apa alasan dia? Apa dasar dia? Dasar betul istiqra' tadi Pak. Istiqra' tadi. Ya. Karena setiap darah yang keluar ya kan dari kemaluan, nah, dia haid itu. Menurut mereka meskipun hamil dia kan, ataupun dia masuk dalam fase fase haid ya kan, yang dari 1 bulan tuh kan ada yang fase-fase haid itu. Nah, kalau keluar tuh menurut Imam Syafi'i itu dia terhitung haid. Imam Ahmad bin Hanbal tetap enggak ada dihitung sama mereka. Karena sudah hamil itu terputus. Iya. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama itu. Tapi jumhur katakan enggak ada haid dia. Enggak terhitung haid dia. Kemudian di sini jadi fasenya sama antara orang haid dan nifas itu fasenya sama kayak haid biasa 15 hari ya kan, 1 hari, 7 hari atau yang selainnya itu. Kemudian ihtaraza al-musannifu biqaulihi. Dan musannif penulis di sini menjaga dengan ucapannya bainal haidataini. Jadi maksudnya kalimat al-haidatain itu adalah anil fasil, itu pembeda antara haid dan nifas. Itu. Jadi ada masanya itu. Kemudian idqul nabil asah. Nah, ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Apa Bu? Ihtaraza itunya terjaga, terpelihara atau menjaga. Iya. Apa Bu? Musannif penulis. Jadi bainal haidatain. Maksudnya kalau kita jumpai di dalam kitab fikih ada kalimat al-haidatain. Itu maknanya haid dan nifas. Itu. Hah? Bukan. Dia maksudnya keadaan antara haid dan nifas. Itu nama bainal haidatain. Itu. Jadi bagaimana hukumnya? Orang nifas terkadang ada haid ya kan? Nah, bagaimana hukumnya itu? Sama sekiranya orang nifas haid itu sama hukumnya seperti haid yang terdahulu. Dihitung terdahulu dia. Kemudian di sini idqulna bil asah. Nah, pada saat ini ketika itu kami katakan pendapat yang paling sahih. Ini menurut mazhab Syafi'i.
Idh qulna bil asah, kami katakan yang paling sahih itu katanya innal hamila tahidhu. Sesungguhnya orang wanita hamil itu haid. Ini pendapat yang sahih menurut mazhab Syafi'i itu. Jadi berarti di sini ada khilaf di antara mereka itu. Misalnya kalau kita Bapak Ibu mendengar ada orang wanita hamil haid, kita jangan heran. Bisa jadi dia mengambil pendapat mazhab Syafi'i. Cuman ada katakan enggak ada tuh. Nah, berarti dia menggunakan jumhur dia kan. Berarti ada khilaf di antara mereka Bapak Ibu itu. Lalu di sini penulis menulis kalimat hamil. Nah, di sini kita melihat ditinjau dari sisi bahasa Arabnya. Kenapa bukan hamilah? Sedangkan di dalam bahasa Arab ada at-tadzkir, ada ta'nis, ada muzakkar, ada muannas, iya kan? Apakah salah nuskhahnya ini? Enggak, dalam bahasa Arab ada tadzkir, ada ta'nis, isim muzakkar, isim muannas. Sedangkan muannas ciri-cirinya pakai tak marbutah kan, tak ta'nis kan tadi kan. Sekarang pas di kalimat hamil, kemudian murdi', haid, seharusnya pakai tak marbutah. Apakah salah penulisannya? Jadi kaidahnya adalah setiap sifat yang dimiliki oleh wanita dia tidak membutuhkan kalib tamar butah. Apakah laki-laki ada hamil? Setiap sifat yang ditujukan kepada wanita, maka isimnya tidak perlu menggunakan ta'nis tadi. Jadi yang kita bilang innal hamilata, khata, salah kita dalam mengucapkannya itu. Nah, memang pada asalnya isim itu ada yang ditinjau dari muzakkar dan muannas. Muzakkar muannas pakai ta'nis kan atau tak marbutah itu. Sedangkan muzakkar tidak menggunakannya. Lalu hamil, murdi', kemudian haid. Kenapa bukan haidah? Bukan murdi'ah, bukan hamilah, ya kan? Nah, kalau dari sisi bahasa itu kan sifat yang dipakai oleh wanita itu. Makanya dipakai bentuknya dalam bentuk muzakkar. Enggak mungkin laki-laki hamil. Mustahil laki-laki hamil. Tapi kalau gendut perutnya mungkin ya. Kemudian fa innahu yajuz an yakuna dunna 15 yauman. Maka bisa juga kita katakan yang hamil itu ketika dia haid itu mungkin bisa jadi kurang dari 15 hari seperti orang haid ya kan, seperti siklus haid, ada yang 1 hari, ada yang 7, ada yang 15. Lewat dari itu dia terhitung istihadah. Itu. Misalnya haid dia kan hamil. Haid. Berarti hukumnya sama hukum haid sebelumnya ya kan? Misalnya berhenti darah 1 hari, 1 malam. Ini hamil tapi berhenti darah 1 hari 1 malam. Berarti kembali kepada hukum asalnya itu, hitungan asalnya itu. Innal hamila tahid. Sesungguhnya wanita hamil itu ada yang haid. Ini pendapat yang paling sahih menurut di kalangan mazhab Syafi'i. Fa innahu yajuz an takuna duna 15 yauman. Mungkin boleh saja haid itu bisa menjadi selain dari 15 hari. Mungkin ada 1 hari dia, mungkin ada 7 hari. Jadi meskipun dia hamil tapi dia haid, hukum waktu haidnya, durasi haidnya itu kembali seperti semula. Kan tidak sama siklus orang haid. Ada orang tuh haidnya itu dalam 1 bulan itu 1 hari selesai, 7 hari selesai, 15 hari selesai itu. Kemudian di sini wala haddal iktsarihi ayu at-tuhur. Maka tidak ada batasan untuk
lebih darinya itu. Lebih dari 15 hari. Gitu kan. Kalau lebih dari 15 hari berarti terhitung istihadah. Tapi Imam Malik mengatakan tambah 2 hari lagi katanya. Imam Malik mengatakan tambah 2 hari. Misalnya di hari ke-15 keluar darah. Nah, di mazhab Maliki atau Imam Malik itu mengatakan berarti totalnya menjadi 17. Lebih dari 17 istihadah. Itu menurut Maliki. Tujuannya adalah ihtiyat, kehati-hatian agar tidak tercampur antara istihadah dan haid itu. Jadi mazhab Maliki. Tapi kalau mayoritas mengatakan udah 15, 16 udah termasuk istihadah itu. Kemudian di sini disebutkan faqat tamkusul mar'atu dahraha bila haid. Nah, terkadang ada juga wanita itu sepanjang tahun tidak pernah haid. Mungkin ada ya. Kan ada wanita itu selama seumur hidup kadang ada tidak haid. Allah alam itu. Itu rahasia Allah itu. Mungkin Allah alam. Berarti itu konsekuensinya, Bu. Kalau enggak pernah haid selama seumur hidup, ya, berarti konsekuensinya apa? Tidak pernah anak. Itu, Bu. Oh, gitu. Atau ada pengobatan yang terbaru sekarang dipancing biar keluar haidnya. Mungkin saya mungkin zaman sekarang mungkin gimana lah. Supaya nah itu mungkin bisa jadi. Masya Allah, kalau selama seumur hidup tidak ada haid, berarti ada tipe manusia itu yang normal haid. Ada tipenya berarti yang sepanjang hidup tidak pernah haid itu sampai dia wafat. Mungkin ada itu. Tapi Allah alam belum ditemukan, kalau belum ketemu itu mungkin harus kita iya. Kemudian amma ghalibut tahri fa yu'tabar bi ghalibil haid. Adapun biasanya suci itu maka dia termasuk dengan kebiasaan haid itu. Misalnya ada haid berarti ada suci. Kemudian fa in kana haidu sittan fatuhur arba'u wa ishruna yauman. Apabila haidnya itu selama 6 hari, maka sucinya 24 hari. Kemudian au kana haidu sab'an fatuhru salasatu wa ishruna yauman. Mungkin bisa kita ambil apa? Semakin lama haid, pendek tuhur. Ya kan? Pendek haid, lama tuhur, itu dia. Jadi seperti itu aja kita paham Bapak Ibu. Kita pahami pendek haid, lama tuhur ya. Kemudian haidnya panjang, tuhurnya sedikit. Berarti kalau 15 haidnya, berarti tuhurnya 15. 7 dia misalnya. Berarti 2 3. Kalau 1 29 tuhurnya kan? Tuhurnya itu. Berarti ini siklusnya berbeda, tergantung kondisi itu kan. Karena terkadang kan yang mempengaruhi wanita haid itu kan tergantung kondisinya itu. Karena ada di negeri yang mungkin daerahnya panas, mungkin masa haidnya pendek mungkin. Atau gimana ya kan? Atau di daerahnya itu dingin itu kan. Kayak di Eropa, mungkin bisa jadi masa haidnya panjang. Wallahu alam. Kalau di Indonesia bervariasi karena tropis. Ada yang 1, ada 7, ada 15. Tapi apa namanya itu? Kata para ulama, yang namanya siklus haid itu tidak lepas dari 3 ini aja. 1, kena 6, 7, kena 5,
itu, siklusnya. Setelah adanya istiqra. Kalau enggak 1, kalau enggak 6 atau 7, kalau kena 15. Jadi, itu aja siklus haidnya itu dalam kehidupan sehari-hari atau daurah syariah. Siklus bulanan dia itu. Kemudian ini masalah haid tadi. Lalu kita masuk kepada wa aqallu zaman tahidi fi imra'ah. Wa aqallu. Kita buka Bapak Ibu, wa aqallu zamanin tahidu fihi almar'atu. Dan waktu haidnya wanita itu yang paling sedikit. Wa fi ba'din nusakhi al-jariyah. Di sini ada di sebagian nasakh itu, sebagian kitab itu tidak menggunakan kalimat mar'ah, tapi menggunakan kalimat al-jariyah itu. Itu maksudnya wa fi ba'din nusakh. Al-jariyah wanita. Jariyah. Iya. Seperti di hadis Nabi kan, wa tusalu baul jariyah. Jadi, maknanya perempuan. Jadi al-jariyah itu bukan hanya sekedar kita artikan budak saja, tapi bisa juga diartikan bermakna perempuan. Ya. Ada Bu, di kitab ada tuh Bu. Di kitab ada tuh. Ya. Halaman berapa? Halaman berapa tuh Bu? 11 Pak. 11. Halaman 11. Tapi kita ambil yang syarahnya Pak. Kalau yang pinggir-pinggir tuh matan. Yang di tengah itu syarahnya itu. Matan bukan mantan Bapak. Kalau matan itu adalah ikhtisar kalam al-ulama. Ringkasan perkataan ulama itu matan itu. Bukan. Mangan ya? Iya, itu Bu ya. Bapak itu bagi yang mau terjemahannya bisa pesan di online bisa, kemudian di media ada juga saya terjemahan dari buku itu. Ada terjemahannya? Dalam media atau Tapi yang lebih afdal belajar Arab. Lebih afdal ya belajar bahasa Arab pada balik terjemahan. Kalau terjemahan ya bahasa pemahaman terjemah. Ya, setelah belajar bahasa Arab, belajar ilmu alat lagi kan, usul fikih. Nusakh, manuskrip atau sebagian kitab ada yang menggunakan kalimat al-jariyah. Jadi di sini sebenarnya yang di dalam syarah ini, kenapa itulah keistimewaan Fathul Qorib itu, beberapa lafaz bisa disebutkan. Jadi misalnya kalau kita merujuk ke kitab lain, di sini wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'atu, ya kan? Kemudian di kitab lain wa aqallu zamanin tahidu fihi al-jariyah. Jadi jangan sampai kita bingung. Jangan, wah, kok enggak konsisten nih, ya kan? Maksudnya hanya perbedaan di lughah aja. Penggunaan bahasa, maknanya sama. Jadi saya kalau Bapak Ibu pergi ke kitab lain menggunakan kalimat al-jariyah. Jadi jangan bingung apa jariyah ini. Nah, itulah di antara kelebihan dari kitab Fathul Qorib ini. Jadi disebutkanlah sebagian lafaz di beberapa kitab agar kita tidak bingung. Gitu. Di sini tis'u sinina tanya. Maksudnya adalah mulai awalnya wanita haid itu di sini ada 9 tahun. 9 tahun. Berarti darahnya adalah sakit damul fasad namanya. Atau kita katakan bisa juga istihadah gitu.
Capek, Bu? Biasa baru balik nak, Bu? Ada mempengaruhi loh. Kadang faktor geografis mempengaruhi. Katanya semakin panas daerah tersebut, semakin cepat tuh haid. Makanya orang Arab itu kecil-kecil sudah haid mereka. Itu. Daerah mempengaruhi, iklim mempengaruhi dia. Iklimnya akan mempengaruhi. Tapi di sini disebutkan fasenya haid itu wanita awal mula haid itu 9 tahun. Nah, normal itu. Berarti misalnya kalau sekiranya Bapak Ibu kurang dari 9 tahun. Misalnya umurnya 16 tahun lagi, 16 hari lagi masuk 9 tahun. Keluar darah. Sudah dipelajari kemarin tuh. Ada 7, ada angkatan 9 itu. Iya. Udah haid, udah dewasa itu, udah balik. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, umurnya sekarang 9 tahun katanya di sini kan. Kemudian kurang 16 hari lagi genap 9 tahun. Lalu keluar darah. Apakah dia sudah termasuk dewasa, haid atau gimana? Hah? 2 pekan yang lalu sudah disampaikan tuh. Terhitung haid apa enggak dia itu? Siapa? 9 tahun misalnya. Karena misalnya kan di sini 9 tahun katanya kan. Kemudian menjelang 16 hari lagi kan mau genap 9 tahun kan. Tapi di hari 16 itu dia haid dia itu. Masuk apa tidak? Masuk dia itu. Masuk gitu. Iya. Tapi kata ulama itu mengatakan sudah termasuk haid. Dia tidak tergantung kadar banyak, penting keluar dia itu. Nah, misalnya si fulanah tanggal 30 Juni 9 tahun genap. Berarti tanggal 16 Juni kan 14 lah. 14 Juni tahu-taunya keluar darah. Apakah itu terhitung istihadah atau haid itu? Haid itu. Haid itu. Itu sudah termasuk haid. Nah, disitulah diperhatikan nanti itu. Tapi misalnya lewat dari 17, 18, 19, 20 itu istihadah misalnya. Kalau di sini kemarin kalau apa, Bu? Belum, Bu. Belum lagi. Isbiri. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi masalah haid ini kan agak harus penting kita tahu kan. Dan misalnya kalau kita punya anak, punya cucu, misalnya kan, tahu kalau kita sudah paham ilmunya, tapi bapaknya tidak paham kan, ternyata misalnya cucu kita itu 16 hari lagi. belum tahu bapaknya ada di sini hari bapaknya. Misalnya kan, ada kasus kan, si kakek tahu, si bapak tidak tahu. Tahunya dia melihat cucunya ini, dia tahu 16 hari lagi genap 9 tahun. Lalu keluar darah nih, kan? Yang si bapaknya tidak tahu kan, bahwasanya ini sudah dewasa nanti kan, sudah masuk ke fase dewasa, sudah mulai sholat, sudah mulai ini, nggak boleh lagi bersentuhan ini yang lainnya kan. Tapi kalau si kakeknya tahu, dia pasti nih sudah dewasa nih, kan? Berbeda misalnya bapaknya yang nggak tahu, ya udah biasa aja lah, kan? Ini mungkin darah biasa aja. Itu bedanya antara yang paham dan tidak paham. Makanya haid ini kenapa sangat harus penting sekali Bapak Ibu. Ini menyangkut ibadah kita, sholat kita, saum kita, itu tergantung itu dia itu. 16 hari ini patokan tidak ada
Enggak pasti juga, Bro. Maksudnya 9 bulan kurang dari 16 hari. 9 tahun. 9 tahun. Kalau dia 15 nggak dihitung ya? enggak dia. Oh, 16. 16. Iya. Karena itu dalilnya para ulama itu masa haid itu berakhir 15. Setelah itu kan istihadah darah biasa. Itu dalil mereka. Kenapa diambil 16? Dasar mereka itu. Jadi kita punya dasar. Iya. Tapi kalau enggak kan jadi Iya. kalau misalnya katanya jauh kan ada penjelasan. Iya. Kok nambah saja? Cuma aja kita belajar kan. Iya. Iya. Kok nambah lagi? Iya. Dasarnya para ulama itu mengambil haid itu kan 15. Oh, maka dilewatkan 1 hari. Iya. Itu 16. 16 itu. Itu mereka mengambil dasar jumhur itu, mereka itu istidlal mereka. Yang dari kita ini sebagai orang tua harus tahu karena anak-anak perempuan masih usia yang kecil itu, masih SD itu, mereka banyak yang tak tahu itu. Banyak Iya. yang tak ngerti. Berarti kewajiban kita nanti Bu nyampaikan. Ya. Apa Bu? Iya. Nanti buka kelas di rumah Bu. Jadi memang ibu atau orang tua memang jadilah anak-anak kita. Iya. Kesian kalau dia anak itu dia diam aja. Intinya harus berilmu dia kan. Istilahnya si anak. Kadang umurnya sudah 9 tahun, anaknya sudah keluar darah. Bapaknya nggak tahu, wah biasa aja lah saya kan. Ini paling apalah saya kan. Karena Indonesia itu patokannya 12 tahun atau 11 tahun sudah haid katanya. Padahal di dalam Islam itu 9 itu sudah terhitung haid Bapak Ibu itu. Ada orang tua yang menjadi cermat yang Kemudian di sini Sinina Qamariyah, maksudnya tahunnya tahun Qamariyah. Bukan Syamsiyah. Ya. Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram gitu. KHGT ya. Ya, kalender Hijriah global tunggal. Masih. Tahun besok mulai nak saya. Jadi, Muharram gini. Jadi Muharram gini Muhammadiyah memakai KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Berarti lebih kurang 2 pekan lagi kalender itu akan berlaku untuk seluruhnya itu. Mau lebaran, mau haji, mau rujukannya nanti ke sana itu. sumber dari kalender global itu dari mana? Yang dari Muhammadiyah nanti, Hisab Muhammadiyah. Kalender global ini dari Hisab Muhammadiyah. Iya. Iya nanti. Ah? Nanti akan diumumkan itu. Ya nanti. Insyaallah. Yang jelas infonya Muharram itu sudah menggunakan itu KHGT. Kalau kalender dari Arab Saudi apa? Allah alam mana itu. Nanti insyaallah Bu. Nanti Bu. Kemudian falau ra'athu. Ya Pak. Falau ra'athu qabla tamami tis'i bi zamanin yadhiqu an haidin wa tuhrin fa huwa haidun. Sekiranya wanita itu sebelum sempurnanya 9 tahun bi zamanin yadhiq. Doqa yang sempit dah. An haidin wa tuhrin. Waktunya sempit antara haid dan tahir tadi. Maka dia terhitung haid. Seperti tadi yang dibilang 16 hari tadi kan. Itu dia. Wa illa falah. Kalau tidak maka itu bukan haid. Kurang dari itu misalnya 18 hari lagi menjelang sempurna 9 tahun. Kemudian 20 hari lagi menjelang 9 tahun. Itu kalau keluar darah dia bukan darah haid, tapi dia istihadah Bapak Ibu itu. Kemudian sekarang kita masuk wa aqallu al-hamli. Ini yang kasus orang hamil begini. Hamil. Kemudian wa aqallu al-hamli zamanan sittatu asyhurin wa lahdzatan.
Jadi hampir sama kayak orang haid, nifas itu dia juga mempunyai fase. Ada yang sebentar, ada yang ghalib, ada namanya aksar, itu kan. Jadi nama fase durasi waktunya orang haid, nifas itu dan hamil itu ada fase namanya lahzah, sebentar. Sempit. Kemudian ada dia ghalib, biasanya. Ada aksar, artinya banyak atau lebih. Itu. Pasti dia tidak akan lepas dari tiga ibarah ini. Begitu pula dengan hamil. Ada namanya lahzah. Lahzahnya sebentarnya berapa? Sittatu ashhur, 6 bulan. Kan ada orang yang 6 bulan sudah keluar anak dia kan. Dia sudah keluar anak. 6 bulan, sittatu ashhur. Ini paling sedikit. Ini durasinya orang hamil itu, masa dia melahirkan itu ada 6 bulan itu. Dan jadi walahdzatan, dan ada 2 lahzah. Kemudian pernah di sini kasusnya dulu di zaman Utsman bin Affan kan, ada seorang wanita yang umur 6 bulan sudah melahirkan. Tahu-tahunya di antara kaum itu bermusyawarah, ini wanita bisa-bisa dia berzina katanya kan. Nah, kemudian Ibnu Abbas membawa surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan fisalnya itu, maksudnya melahirkan itu ada 60 bulan. Kalau 60 bulan berapa? 30 bulan ya, 30 bulan. Salah satu syahra. 30 bulan berarti hitungannya berapa? 20 bulan. Nah, kemudian wa fisaluhu fi amain. Ada juga dibawa fisalnya 2 tahun itu. Nah, itulah Al-Ahqaf 15. Al-Ahqaf 15, kemudian Luqman ayat 14. Itu. Ya, jadi ada 2 ayat. Dulu pernah terjadi kisruh di zaman Utsman bin Affan itu dulu. Ini orang 6 bulan sudah brojol kan. Ini jangan-jangan dia berzina nih katanya kan. Pengen ditegakkan had katanya kan, dirajam katanya kan. Kemudian diapakan sama Ibnu Abbas, dibacakan Al-Ahqaf 15 sama Luqman 14 itu. Wa hamlu wa fisaluhu salasatuna syahra. Kemudian wa fisaluhu fi amain itu. Itu yang wa fisaluhu fi amain itu adalah surat Luqman 14 itu. Bacakan itu kan, akhirnya barulah mereda kemarahan kaum waktu itu. Jadi ada orang paling sedikit itu 6 bulan sudah melahirkan itu. Kemudian di sini juga waqsuruhu zamanan arba'un sinin. Ada yang sampai 4 tahun. Kemudian ada disebutkan ada nama ulama namanya Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak ini seorang ahli tafsir di seorang tabi'in. Salah dia murid Ibnu Abbas itu kan. Dhahhak ini kenapa dinamakan Ad-Dhahhak? Namanya dinamakan Dhahhak itu karena dia ibunya melahirkan dia sudah 4 tahun. Keluar muncul ke dunia ini sudah tumbuh gigi sambil tertawa. Makanya nama Dhahhak. Makanya dinamakan ulama tersebut nama Ad-Dhahhak. Nah, Ad-Dhahhak. Yang nama 4 tahun udah muncul gigi kan. 2 tahun aja mungkin dah keluar gigi itu. Nah, jadi ada dia 4 tahun. Nah, itu ada diriwayatkan, dikisahkan ada ulama yang Ad-Dhahhak. Nanti di usul tafsir ada tuh. Nah, salah satu ulama ahli tafsir dari tabi'in. Nah,
Nanti kalau kita baca kitab tafsir pasti akan tafsir riwayat Anid Dohak qala kata-kata. Ya. Dari Dohak mentafsirkan ini dari ini itu. Nah, jadi dinamakan beliau Ad-Dohak itu karena ibu beliau 4 tahun melahirkan beliau. Jadi dalam kandungan itu 4 tahun. Ketika keluar pas 4 tahun itu beliau sudah tumbuh gigi sambil tertawa. Maka dinamakan Ad-Dohak namanya itu. Hah? Ya, sampai tahun tu lah. Umur kadang gigi saya tumbuh. 2 tahun. Ya. Ada itu kan. Itu jadi di sini ada yang maksimal lebihnya itu ada 4 tahun melahirkan. Kemudian wa ghalibuhu ini zamanan tis'ata ashhur. Ini yang biasanya 9 bulan gitu. Ini yang biasa kita alami kan. Tapi ada yang 8 bulan ada kadang-kadang Pak. Tapi enggak tahu nanti kalau yang di bawah 9 bulan itu bagaimana keadaan bayinya. Itu kembali kepada dokter itu. Tapi di sini yang dipelajari ini sisi hukum hamil. Dipelajari sini adalah sisi hukum wanita hamil. Ada yang 6 bulan, ada yang 4 tahun, ada yang biasanya 9 bulan. Itu fase-fase aja itu. Wal mu'tamad fi dzalikal wujud. Dan yang paul yang kuat itu sebagaimana yang ada itu kan. Jadi 9 bulan mereka itu. Ini tentang haid, nifas dan hamil. Kalau istihadah gampang tuh. Kalau enggak masuk fase haid, enggak masuk fase nifas, dia istihadah. Jadi cara memahaminya istihadah itu adalah Bapak Ibu, kalau bukan bagian dari haid dan nifas, itu istihadah. Misalnya kita ambil aja, kan orang nifas itu katanya ada 1 hari, ada 60 hari, ada 40 hari. Itu kan fase-fase nifas. Selain dari itu berarti istihadah itu aja cara memahaminya itu. Haid seperti itu juga, 1 hari, 6 atau 7 atau 15. Selain dari 3 fase tadi itu sudah istihadah itu. Istihadah itu ada yang kerusakan di rahim itu. Ada lagi sebagian para ulama itu menamakan nama al-azil namanya itu. Mana Pak? Belum sampai sana Pak. Wayahrum. Belum Pak. Belum, masih penjelasan. Iya, masih hamil Pak. Iya, enggak apa-apa Pak. Lah, Mas. Dan padusi dan wanita juga harus tahu juga, Bu. Dan wanita juga harus tahu juga, Bu. Wanita juga harus tahu ilmunya kan. Ya kan? Yang mengalami kan mereka. Sekarang kita masuk kepada pasal wa yahrumu bil haidhi wan nifas. Jadi yang diharam ada Pak? Hah? Habis. Berarti bisa kita lanjut. Insyaallah kita dapat. Iya, istirahat nastarih insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak?